Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry. Sahabat-sahabat alkemi, ketika Anda di SMP dulu, Anda sudah pernah membicarakan tentang pH larutan. Suatu larutan dikatakan asam jika memiliki pH di bawah 7. Dikatakan netral atau tidak asam dan tidak basah jika memiliki pH sama dengan 7. Dan disebut basah jika memiliki pH di atas 7. Nah, apa sebenarnya pH itu? Dalam video presentasi kali ini, kita akan membahas tentang konsep pH tersebut. Kita langsung simak video bersama-sama. Sahabat-sahabat alkemi, air murni itu berada dalam kesetimbangan ionisasi seperti ini. H2O setimbang dengan ion H+ dan ion OH-. Jika kita menuliskan persamaan tetapan kesetimbangannya, maka kita akan memperoleh K sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- per konsentrasi H2O. Ingat kembali bagaimana menuliskan persamaan tetapan kesetimbangan atau KC. KC itu sama dengan perkalian konsentrasi produk masing-masing dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan perkalian konsentrasi reaktan masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Sehingga kalau kita mempunyai kesetimbangan seperti ini, maka harga tetapan kesetimbangannya bisa kita tulis K sama dengan konsentrasi H+ pangkat 1 dikali konsentrasi OH- pangkat 1, ini produknya, per konsentrasi H2O pangkat 1. Ini reaktannya. Nah, kalau ini kita kali silang, maka menghasilkan K kali konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, K dikali H2O itu disebut dengan KW. KW itu tetapan kesetimbangan air. Maka persamaannya menjadi KW sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, sahabat alkemi, jika kita memperhatikan persamaan kesetimbangan, maka kalau konsentrasi H+-nya adalah X molar, karena koefisien H+ 1 berbanding 1 dengan koefisien milik OH-, maka konsentrasi OH- juga X molar. Nah, diketahui pada air murni pada temperatur 25 derajat Celcius dan tekanan udara 1 atmosfer itu ternyata konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 7 mol per liter atau 10 pangkat min 7 molar. Maka konsentrasi OH-nya juga 10 pangkat min 7 molar. Nah, karena KW itu sama dengan H+ dikali OH-, maka kalau kita masukkan H+-nya 10 pangkat min 7 dan OH-nya 10 pangkat min 7, kita akan memperoleh harga KW itu sama dengan 10 pangkat min 14 dari 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 7. Nah, demikian. Sekali lagi, pada air murni, untuk kondisi temperatur 25 derajat Celcius dan tekanan udara 1 atmosfer, konsentrasi ion H+ itu sama dengan konsentrasi OH-, yakni konsentrasi H+-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 7 atau 10 pangkat min 7 molar, dan OH-nya juga 10 pangkat min 7, sementara KW adalah H+ dikali OH-, maka 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 7, KW-nya sama dengan 10 pangkat min 14. Nah, pada temperatur tetap, harga KW itu tetap. Ini sesuai dengan pembahasan ketika kita membicarakan KC.
Harga Kc itu pada temperatur tetap dia nilainya tetap. Nah, Kw itu berubah apabila temperaturnya berubah. Nah, ionisasi air menjadi H+ dan OH- itu adalah reaksi endotermis. Reaksi yang memerlukan kalor. Maka apabila temperaturnya itu dinaikkan, harga Kw akan semakin besar karena akan semakin banyak molekul air, molekul H2O yang terion. Nah, demikian. Lalu apa yang terjadi jika ke dalam air murni ini kita tambahkan zat asam? Nah, kita ingat kembali bahwa zat asam itu jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Nah, apa yang terjadi pada H+ dan OH- dalam larutan ini? Ini adalah reaksi kesetimbangannya. H2O setimbang dengan H+ dan OH-. Ketika dalam air murni itu ditambah H+, maka menurut azas Lekatelir, pergeseran kesetimbangan yang terjadi adalah ke arah kiri. Ingat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, ketika ke dalam air murni ditambahkan asam, maka H+ akan bertambah, menyebabkan pergeseran kesetimbangan bergeser ke arah kiri, sehingga OH- akan berkurang. Nah, ketika jumlah H+ lebih banyak daripada OH- dalam suatu larutan, maka larutan itu akan bersifat asam. Sekali lagi, ketika jumlah H+ di dalam suatu larutan itu lebih banyak daripada jumlah OH-, maka larutan itu bersifat asam. Lalu bagaimana kalau yang ditambahkan adalah basa ke dalam air murni? Nah, basa itu menghasilkan OH-. Sehingga kalau ini OH-nya ditambah, maka jumlah OH-nya akan bertambah, sementara penambahan OH- menyebabkan pergeseran reaksi kesetimbangan ke arah kiri, sehingga jumlah H+-nya berkurang. Nah, karena jumlah OH- di dalam larutan itu lebih banyak daripada jumlah H+, maka larutan itu bersifat basa. Nah, sahabat-sahabat alkemi, karena nilai Kw itu sangat kecil, yaitu 10⁻⁴, maka agar nilai tersebut menjadi lebih besar, sehingga dapat dibuat alat elektronik untuk mengukurnya, maka dibuatlah notasi matematika dengan notasi P, singkatan dari potens, yang artinya P itu sama dengan min log. Nah, Kw itu 10⁻⁴. Nah, kalau dibuat operasi matematika potens, maka menjadi PKW itu adalah sama dengan min log Kw. Sehingga PKW sama dengan min log 10⁻⁴. Nah, sehingga nilainya dihitung sesuai dengan operasi matematika. Min log 1 kali 10⁻⁴ itu sama dengan min 14 dikali min log 10. Min 14 dikali log 10 itu 1 dikali min 1. Sehingga harga PKW itu sama dengan 14. Nah, angka 14 itu jauh lebih besar daripada angka 10⁻⁴, sehingga secara elektronik memudahkan untuk dilakukan pengukuran. Nah, demikian juga untuk H+ dan OH-. Konsentrasi H+ itu
kecil, konsentrasi OH- juga kecil. Untuk membuat harga itu menjadi lebih besar, maka dibuat harga min log-nya. Maka menjadi pH itu sama dengan min log H+, dan POH itu min log konsentrasi OH-. Nah, itu konsep PKW, pH, dan POH. Sekali lagi, PKW itu adalah min log KW. Karena KW-nya 10 pangkat min 14, maka PKW-nya sama dengan 14. Kemudian, pH itu adalah min log konsentrasi H+, dan POH itu sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, apa itu pH? pH itu adalah ukuran tingkat keasaman suatu zat. Kemudian POH itu adalah ukuran kebasaan suatu zat. Tetapi alat ukur yang dibuat oleh pabrikan itu biasanya menuliskannya dalam pH. Nah, karena KW itu sama dengan konsentrasi H+ kali OH-, kemudian kalau ini kita buat min log-nya, maka menjadi min log KW sama dengan min log konsentrasi H+ ditambah min log konsentrasi OH-. Nah, kita tahu min log itu adalah operatornya P. Sehingga min log KW adalah PKW. Min log konsentrasi H+ adalah pH. Dan min log konsentrasi OH- adalah POH. Sehingga kita mempunyai persamaan PKW sama dengan pH ditambah POH. Nah, PKW tadi nilainya adalah 14. Maka 14 sama dengan pH ditambah POH. Nah, karena alat ukur ini biasanya mengukur pH, maka kita bisa menentukan pH-nya berarti 14 dikurang POH. Nah, demikian sahabat alkemi, konsep pH dan POH. Nah, simpulannya adalah bahwa air murni itu berada dalam kesetimbangan ionisasi seperti ini dengan harga tetapan kesetimbangan air sebesar 1 kali 10 pangkat min 14 pada temperatur 25 derajat Celcius dan tekanan udara 1 atmosfer. Kalau temperaturnya beda, berarti harga KW-nya berbeda. Nah, karena KW sama dengan H+ kali OH-, maka pada air murni untuk temperatur 25 derajat Celcius itu mengandung konsentrasi H+ 10 pangkat min 7 molar dan OH- 10 pangkat min 7 molar. Nah, kalau ke dalam air murni itu kita tambahkan asam, maka H+-nya akan meningkat. Kalau ditambah basa, maka OH-nya akan meningkat. Kemudian, karena nilai-nilai KW, H+, dan OH- ini sangat kecil, maka agar nilai tersebut menjadi lebih besar, dilakukan operasi matematika dengan notasi P. Singkatan dari potens, yang secara matematis P itu adalah min log. Sehingga PKW itu sama dengan min log KW. pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. POH itu sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, yang terakhir, karena PKW itu 14 dan PKW itu pH plus POH, maka harga pH itu sama dengan 14 dikurang POH. Nah, sahabat-sahabat alkemi, simpulan-simpulan ini tolong dipahami karena nanti akan kita gunakan untuk menentukan harga pH dari beberapa larutan, baik itu asam, basa, garam terhidrolisis, maupun larutan penyangga. Nah, demikian sahabat alkemi konsep KW, pH, dan POH. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.